Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kawanku semuanya. Sekarang saya lagi berada nih di salah satu perkebunan, yaitu perkebunan buah naga ya kawan. Ini sekarang mulai dipanen ya. Bu, punten Bu, ciri-ciri udah bisa dipanen gimana Bu? Merah Bu ya? Iya udah merah. Warnanya sudah merah nih kawan. Cara memetiknya nih ya. Oke, satu pohon rata-rata ada yang mencapai 2 ya ini ya kan, ada yang mencapai 3 juga nih. Oke, ini lihat nih, ini ada yang 2. Ini mengambilnya nggak usah tinggi-tinggi ya kawan. Ini cara menyusun ya hasil panen ya. Cara packingnya nih ya. Oke, ini sudah mulai matang ya, udah merah-merah ya kayak bisa sendiri kulitnya. Oke, Kang Damang. Oke. Waalaikumsalam Pak. Ya, bisa diperkenalkan nama Pak? Maaf. Nama saya Pak Haryanto. Ini dari Awipari. Awipari ya, pemilik dari kebun ini ya. Ya betul. Ya. Ini ngomong-ngomong terinisiatif dari mana nih mau tanam buah naga ini? Bisa diceritakan sebentar ya? Kalau kami ya memang dulunya memang pengusaha buah-buahan. Awalnya pengusaha buah-buahan ya. Dikala kita collab waktu itu, akhirnya kita ngambil inisiatif ya, eksperimen nanam buah naga. Nanam sendiri lah istilahnya ya. Nah, terus saya rasa cocok untuk wilayah Tasik dan sekitarnya, terutama Tasik kota ya. Jadi dengan cuaca yang seperti ini sangat ideal, jadi kita terus memperbesar skala luas. Iya. Kalau untuk bibitnya sendiri Kang, ini ngambilnya dari mana nih awalnya? Apa punya sendiri atau gimana? Kalau benih dulu kita ngambil dari Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Oh, jadi emang di sini kelihatannya harus benih unggulan juga ya Kang ya? Apa gimana? Apa semua benih sebenarnya nggak ada masalah? Nggak bisa. Jadi kalau jenis kita ada spek-spek ada sendiri, ya, jadi varietasnya kita pilih, terus kualitas benih itu sendiri juga harus kita pilih. Iya, oke. Oh ini Bang, untuk jarak tanam sendiri nih apa berpengaruh atau gimana jarak tanamnya? Jarak tanam itu sebetulnya bervariasi Pak. Tergantung dari lokasi mungkin ya. Kita nanti mau kedepannya bagaimana. Konsepnya. Jadi kalau untuk rekayasa tanam, rekayasa bermusim, itu idealnya adalah 2 meter kali 3 meter. Karena 3 meternya itu untuk jalur instalasi listrik. Dan juga instalasi pipanisasi untuk pengairan. Pengairan di saat musim kemarau ya Kang ya. Jalur sprinkelnya. Ya, persiapan kedepannya ya. Waktu panen juga itu memang jalur jalan gitu. Jalur jalan buat panen. Ini ada listrik ini buat apa maksudnya Kang? Listrik ini untuk rekayasa musim Pak. Jadi walaupun enggak musimnya, buah naga di sini tetap ada. Oh gitu. Oh jadi tanpa musim, nggak mengenal musim ya? Mengenal musim. Oh gitu, iya. Oke. Terus ini Kang langkah-langkah awal nih untuk menanam. Kelihatannya ini kita tanam dulu apa ini tangkal randu atau gimana nih? Maksudnya gimana? Gimana langkah awalnya? Langkah awalnya apa bersamaan? Idealnya adalah randu dulu. Setelah randu itu hidup, jadi turusnya itu hidup sekitar 2 bulan atau 3 bulan kemudian baru kita mulai menanam benih naganya. Kelihatannya nih kadang-kadang ada yang pakai randu, ada yang pakai bambu. Ini maksudnya gimana Pak nih? Oh kalau bambu ini hanya sementara Pak, karena sebenarnya karena randunya mati. Jadi, gitu. Kita topang dengan sini teh nggak apa-apa. Iya enggak. Ya ini ya, tuh udah mulai panen alhamdulillah.
Ya, ini kan jadi intinya kita harus mempersiapkan dulu lahan ya, terutama nih pohon randu. Tanaman naga ini kan Ya, tanaman usianya bisa sampai puluhan tahun, Pak. ya. Terus di daerah Jawa Timur di Banyuwangi itu jadi pembudidayanya kan sudah puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Ada usia tanaman naga sudah 20 tahun sampai hari ini juga masih produktif. Ya. Nah, itu kan sudah melalui uji. Uji ya. Tanaman apa penyangganya itu paling handal, paling efisien, Ya. Paling murah. awet, murah ya. Nah, itu. Nah, ternyata sudah dari dulu tuh mulai dari beton beralih ke tanaman segala apa jenis tumbuhan, ternyata ditemukan randu ini paling efisien. Alhamdulillah, ini manfaatnya sangat banyak Pak randu ini sebenarnya. Bukan hanya sekedar urus penyangga, ya, bukan banyak sekali. Kalau di kala musim kemarau daun-daun randu nggak boleh ditebangi, untuk pelindungan. Oh, sebagai pelindung juga ya, biar nggak terlalu panas ya. Terlalu panas. Oke. Terus randu ini juga limbahnya bisa untuk sumber daya makanan hewan. Daun-daunnya. Limbahnya bisa untuk domba, untuk sapi. Gitu. Jadi kalau petani naga biasanya memang punya ternak domba atau sapi. Jadi multifungsi ya Kang ya. Oke, ya bagus ini teman-teman. Jadi bagusnya pakai pohon randu ya. Kemudian nih ngomong-ngomong, untuk usia bisa sampai dipanen nih saya dari tanam kira-kira berapa lama Pak? Jadi tergantung perawatan. Oh, gantung perawatan. Tanaman yang ada di lagi nih pupuk yang digunakan nih, maaf bisa diceritakan pupuk apa nih kira-kira? Kalau pupuk yang bagus relatif Pak ya. Ya, semua bagus lah sebenarnya pupuknya ya. Yang penting kadar nitrogennya jangan terlalu tinggi. Gitu. Itu saja. Oh gitu. Jadi pupuk apa saja boleh, yang penting kadar nitrogennya jangan terlalu tinggi. Oh gitu ya, oke ya. Satu lagi nih Kang nih, untuk pemasaran nih, kira-kira gimana ya pemasarannya? Kalau pemasaran selama ini karena saya juga mantan bandar buah-buahan ya. Gitu ya. Jadi diantaranya supermarket Jogja Tip Store Periangan Timur sudah pada kenal ya. Sudah. Oke. Open ya, artinya sudah terbuka untuk masuk kapan saja. Oke, jadi intinya mohon maaf nih, peluang usaha budidaya buah naga insya Allah sangat cerah ya Pak ya? Sangat Pak. Jadi sangat cerah. Pernah saya usaha di pasar induk Kota Tasik, Cikurubuk itu saya punya data itu untuk komoditas buah naga itu 1 tahun itu bisa mencapai hampir, seingat saya itu kebutuhannya berapa ribu ton. Jadi kalau hitung-hitungan saya itu kalau di Tasik dan sekitarnya ada pembudidaya 100 hektar baru cukup. Oh gitu, Wisma. Jadi masih ada kesempatan ya para petani di luar yang ingin bercoba. Karena ini kelihatannya, maaf nih, modalnya kan cuma 1 kali ya Kang ya. 1 kali tanam bisa mencapai beberapa tahun ya istilahnya ya. Tergantung pemeliharaan juga ya mungkin ya. Perawatan operasionalnya Pak yang tinggi. Oh gitu, sangat tinggi. Biaya operasionalnya ya. Maaf nih, kalau 1 pohon nih untuk biaya operasional sampai bisa dipanen kira-kira bisa menghabiskan berapa Pak? Maaf kalau boleh tahu. Jadi kita ukur ideal. Ya. Idealnya tanaman artinya seorang petani bisa memetik hasil keuntungan ya. Artinya itu bisa dinikmati ya. Minimal 2 tahun Pak. Oh 2 tahun ya. Setelah 2 tahun kalau tanaman itu fit, bagus, nilai investasi tanaman itu sendiri per pohon sudah 500.000. Oh, nilai investasi awal. Jadi kalau kita nanam 1.000 ya, berarti kurang lebih setengah miliar. Mantap ya, ini harus benar-benar investasinya itu investasi awal. Ya. Kalau orang tanam umpamanya 2.000 pohon, ini kan 2.000 lebih. Ya. Investasinya enggak kurang dari 1 miliar. 1 miliar ya. Jadi mungkin ada solusi-solusi lain sambil menunggu masa panen, kita ada tumpang sari ya Kang ya mungkin ya. Memang begitu Pak. Harus begitu ya tekniknya ya. Ada tumpang sari ya, hitung-hitung buat nama-nama operasional lah istilahnya ya. Harus. Itu oke.
Oke, makasih Kang atas informasi dan kesempatannya. Semoga ini bisa bermanfaat nih untuk para petani di luar sana. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu. Amin. Teman-teman nih, alhamdulillah ini udah dicoba, rasanya cakep, manis dan segar ya. Kalau boleh tahu Pak, maaf nih jenis varietasnya apa aja Pak ya, ya untuk buah naga ini? Ini Super Red Dragon. Super Dragon ya. Super Red. Super Red. Oke, ya. Kita varietas tuh banyak Pak. Jadi Red Dragon sendiri itu varietasnya ada 6 kalau nggak salah. Nah, cuman kita pilih yang ini memang untuk standar ekspor bisa. Untuk ekspor. Jadi ya. ada yang kulitnya tipis itu memang ada, itu memang untuk pasar lokal. Ya. Ada yang kulitnya sangat tebal. Nah, itu buahnya kembangnya mudah rontok. Oh gitu. Ada jadi ya. macam-macam Pak. Jadi kalau ini Pak, maaf, kendalanya kira-kira hamanya apa Pak selama ini? Kalau kendala apa ya? Nggak ada, hampir nggak ada. Ya apa? Kalau sekarang mungkin ya, kalau yang dominan kayak curah hujan mungkin berpengaruh nggak dengan adanya curah hujan? Ya pengaruh, tapi sebenarnya mudah diatasi apabila kita rajin sistem amputasi. Jadi yang penyakitan dipotong. Oh gitu. Dipotong. Jadi sering ngecek Pak ya, sering kontrol lah istilahnya ya. Kalau ada yang itu diamputasi dibuang ya. Jadi hamanya itu rata-rata di batang mungkin ya. Batang itu penyakit ya. Penyakit. Kalau hama itu sendiri sebenarnya karena di sini masih baru, di daerah Tasik ini belum seberapa. Seperti kalau ya. Sebenarnya hamanya binatang itu termasuk burung cangkurileng. Oh gitu. Jok-jok ya di sini. Terus tupai. Oh tupai. Oh gitu. Itu termasuk hama juga ya. Jadi kalau kayak kebun saya yang di Cilangkap yang sudah 6 tahun itu banyak hamanya, mulai tupai mulai ngerti. Berarti logikanya harus di area terbuka ya Pak ya, jangan di kebun sawah, jangan di perkebunan gunung gitu, jangan ya. Yang bagus itu ya lokasinya. Kalau di kebun awi, terus membuang sampah itu enggak boleh sembarangan Pak. Membuang sampah misalnya habis seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tugas sangat mulia sekali ya Kang ya. Jadi di samping para santri belajar juga dibina ya Pak ya, tentang kita berdayakan anak-anak santri untuk mengenalkan dunia usaha, baik pertanian maupun yang lainnya itu. Terutama yang kita bina itu anak santri yang tidak mengikuti jenjang sekolah umum. Gitu ya. Jadi kelak nanti setelah dewasa selesai nyantri, mereka itu siap berkompetisi untuk mencari ekonomi. Jadi bisa berkompetisi dengan orang-orang yang sekolah umum. Iya, bagus sekali ya. Jadi dibekali juga ilmu pertanian ya. Di sini yang disiapkan pertanian apa aja Pak jenisnya? Di sini kita budidaya buah naga, budidaya jeruk, budidaya tanaman pangan, budidaya jagung. Ya. Kalau boleh tahu nih nama pondok pesantrennya? Pondok Pesantren Hidayatul Mustaqim. Yang kita punya kelompok tani santri mandiri. Wis mantap. Jadi Santaman. Oke, ya. Ini salah satu terobosan baru nih untuk dunia pesantren nih. Dan diakui oleh petani milenial Pak. Kita sudah terdaftar menjadi petani milenial yang alhamdulillah sudah kemarin juga diakui oleh dinas. Alhamdulillah. Dinas Pertanian Kota Tasik, juga Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Wih, mantap. Oke, alhamdulillah ya. Oke ya, ini semoga bisa menjadi amal ibadah nih buat Bapak ya. Karena ini sangat bagus sekali mendidik santri, sekaligus di samping ilmu agama juga ada ilmu pertanian juga. Oke. Ya, ini ya kawan. Hasil selesai. Jadi nyusun ini memang ada tekniknya. Ada tekniknya ya. Jadi biar masuk itu berapa buah Pak kira-kira masuknya? Banyak ya. Ini rata-rata 3 ya. Kalau segini nih kurang lebih beratnya 30 kilo. Gitu. 30 kilo ya. Iya, 30 kilo. Oke. Ya teman, kita lihat-lihat lagi nih ke lahan.
Nah, ini lahannya sangat luas sekali ya, hampir sekitar 2 hektar ya kawan. Ini juga jadi solusinya tadi ya kawan, untuk mengurangi beban biaya. Jadi sambil menunggu proses panen ya, yang kurang lebih selama 2 tahun lah, kita harus ada tumpang sari juga ya. Ini salah satunya tumpang sari dengan jagung juga ya, ini ada ya. Ada jeruk juga nih, tumpang sari dengan jeruk. Ada juga tumpang sari dengan cabai ya kawan ya. Ini cabainya cukup bagus ya. Ini satu pohon ada yang mencapai 1, 2, 3, 4, 5 ya kawan ya. Tergantung dari pemeliharaan atau pupuknya ya. Ini bisa tumpang sari juga dengan terong ya kawan nih. Jadi antara jarak tanam nih bisa mencapai sekitar 2 meter ya, supaya ada jarak ya, sehingga di tengahnya bisa ditanamin cabai ya kawan. Ini ada yang cukup banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bahkan sampai 10 ya ini.